Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat. Kemarin itu zakat peternakan dengan zakat pertanian serta perkebunan. Dalam kesempatan kali ini kita akan maju ke bagian berikutnya, yaitu zakat emas dan perak atau zakat mal secara umum. Faslun fi zakatin naqdain. Fasal berkaitan dengan zakat dua mata uang. Maka walaupun zaman sekarang mata uangnya bukan menggunakan emas dan perak, kebanyakan ulama tetap menghitung mata uang zaman sekarang sebagai naqd yang terkena kewajiban zakat. Sebagaimana mata uang zaman sekarang, baik itu rupiah, kertas, mata uang elektronik, bitcoin, dan selainnya, karena semuanya termasuk dalam kategori mata uang, semuanya termasuk ke dalam barang-barang yang wajib dizakati. Wa amma dzahabu, maka adapun nisabnya emas, fa nisabuhu 20 mithqalan. Maka nisabnya adalah 20 mithqal. 20 mithqal. Para ulama mengatakan setara dengan 20 dinar. Nisab harta yang wajib dizakati adalah 20 dinar. Berapa 20 dinar? 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Berarti dikali 20. Berapa? 85. 85 gram emas.
85 gram emas. Kalau kita punya harta yang setara dengan 85 gram, harta simpanan, bukan harta yang digunakan, bukan aset. Karena kalau aset walaupun harganya miliaran tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Antum misalnya punya HP harga 100 juta, punya laptop harga 200 juta, punya mobil harga 2 miliar, punya rumah harga 10 miliar, itu semuanya tidak dizakati selama dipakai, selama digunakan. Demikian pula perhiasan emas selama digunakan secara mubah. Selama digunakan secara mubah. Misalnya digunakan oleh perempuan, kan mubah. Digunakan oleh anak-anak, mubah. Tapi kalau digunakan oleh laki-laki, maka haram kan? Laki-laki haram mengenakan emas, maka itu terkena zakat. Maka itu terkena zakat. Lalu bagaimana dengan emas batangan? Emas batangan itu bukan perhiasan, maka dia otomatis masuk ke dalam harta simpanan. Termasuk harta simpanan yang ada di bank, harta simpanan yang ada di bawah bantal, harta simpanan yang ada di loker, harta simpanan yang ada dimanapun, semuanya dihitung. Nisabnya 85 gram. Sekarang emas sekitar 1,2. Berarti dihitung 85 dikali 1,2. Udah naik belum ibu-ibu? Emas 1,2 ya sekitar ya. 102 juta. Makin gede aja ya. Dulu saya ngejelasin ini masih 80 juta. Jadi 85, jadi 90, sekarang 102. Kerasa banget. Ya. Coba kita lihat harga emas. Harga emas 1 gram. Harga emas terbaru. Harga emas hari ini. Hah? 1,6. Allahu Akbar. 1,6 ternyata. Jauh sekali 1,2, 1,6. 136 juta. Wah, makin miskin kita ya hidupnya ternyata. 136 juta. Ternyata rupiah kita makin mengerucut, makin kecil nilainya. Rupiah kita makin gak ada harganya. 136 juta berarti. 1,6 ya, subhanallah. Ini saya ngejelasin itu dulu masih dari mulai harga 800-900 ribuan, udah 2 kali lipatnya. Belum lama, gak nyampe 10 tahun. Saya di Depok kan ada 2017, gak nyampe 10 tahun udah 2 kali lipat. Itu emas. Berarti kalau ada orang uangnya 100 kurang dari 136 juta, gak kena zakat ya. Miskin berarti sekarang. Dulu 100 juta kena zakat, sekarang gak kena zakat. Gak miskin, kalau miskin itu kalau kekurangan ya. Maksudnya nggak ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban zakat. Walaupun ada sebagian ulama yang menilai uang itu zaman sekarang jangan dianalogikan ke emas, tapi dianalogikan ke perak supaya lebih bermanfaat katanya. Bagaimana dengan perak? Wal fiddatu mi'ata dirhamin. Adapun perak 200 dirham. Berapa 200 dirham? Satu dirham itu para ulama beda pendapat dari mulai 2,99 sampai 3,3. Para ulama beda pendapat. 1 dirham itu dari 2,99 sampai 3,3 gram. Kita bulatkan saja 3 gram. Berarti 200 kali 3 gram perak. Berarti 600 gram perak. Berapa 1 gram perak? Coba kita lihat. Harga 1 gram perak. Harga perak hari ini. Perak hari ini, mana perak? Gimana sih? IDR 15, gimana sih ini? Oh, maksudnya per gram 30, 16.000. Murah ya? Bener nggak ini? Ntar coba. Mana harganya? Kok nggak ada harganya? Harga perak hari ini.
Berarti perak malah lebih murah sekarang ya. Seratus gram 2.350.000. Berarti dikurangi 100, berarti 23.500. Sekitar 20 ribuan berarti. 16.000 sampai 25.000 beda-beda. Katakanlah 20.000. 16 sampai 25.000. Berarti 20.000. 20.000 dikali 600. 12 juta ya. Maka siapa saja yang punya uang 12 juta wajib zakat. Kalau pakai nisabnya perak. Lebih bermanfaat. Kenapa? Karena uang terus berputar. Cuma menurut sebagian orang 12 juta itu belum cukup. Kenapa? Karena orang punya duit 12 juta itu gak disebut orang kaya. Begitu. Sehingga menurut kebanyakan ulama tetap menggunakan nisab perak. Nisab emas 136 juta. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dari si kemanfaatan memang ke perak ya lebih manfaat. Jadi uang itu nggak ada yang tersimpan, yang terendap. Punya uang 12 juta disimpan aja langsung. Allahumma sholli nafi'ah. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti negara Islam tegak, syariat Islam resmi ditegakkan di negara. Maka nanti keputusannya tergantung syura, tergantung majelis syura kaum muslimin. Yang nanti pengesahannya disahkan oleh amir. Atau bisa namanya presiden, bisa namanya sultan, bisa namanya khalifah, siapa saja namanya. Yang penting adalah amir negara Islam. Dan itu boleh. Dalam perbedaan pendapat seperti ini, amir boleh menentukan mana yang akan diambil. Amir boleh menentukan seperti itu. Termasuk amir itu boleh misalnya mengambil satu pendapat, subuh nggak usah kunut, itu boleh. Nah, amir itu boleh menentukan seperti itu. Dalam masalah-masalah yang khilaf, dalam masalah-masalah yang para ulama beda pendapat, maka amir boleh berijtihad untuk mengambil satu pendapat demi menyatukan masyarakat supaya nggak beda-beda. Itu boleh. Dan masyarakat nggak boleh menentang illa sam'an wa ta'atan, kecuali kami dengar dan kami taat. Dalam konteks negara Islam seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi karena kita nggak pakai syariat Islam, ya kembali kepada kebijakan masing-masing. Kalau kita ingin lebih jadi orang bertakwa, ikutin yang perak. Kalau misalnya berfatwa pada orang lain, lebih baik jangan mewajibkan yang perak. Begitu. Mewajibkan yang 136. Tapi kalau kita punya misalnya simpanan lebih dari 12 juta, udah setahun, ya zakat aja. Karena kalaupun tidak bernilai zakat, maka bernilai sedekah. Begitu. Kalau buat diri sendiri, silakan ambil pendapat perak. Tapi kalau buat orang lain, ambil pendapat emas. Itu lebih berhati-hati. Allahu a'lam bishawab. Wa yajibu fihima, dan wajib bagi keduanya yaitu emas dan perak ataupun uang, rubu'ul usyr, yaitu 2,5%. Pada paham ya orang-orang ya, masalah zakat ini 2,5%. Ay ithnani wa nisfil mi'ah, 2,5%. Wa mazada fahisabih. Kalau memang harta yang dimilikinya lebih dari itu, ya tinggal dihitung saja sesuai dengan persentase yang tadi telah ditetapkan. Wala budda liwujubi zakati, dan sudah sepatutnya bahwa kewajiban zakat ini jatuh fihima minal haul, apabila telah sampai pada haul. Haulnya berapa? 1 tahun. 1 tahun. Berarti kalau harta yang disimpan belum sampai 1 tahun, maka belum wajib zakat. Ustadz, saya sekarang ada uang 15 juta. Apakah saya nunggu 1 tahun dulu kalau pengen ikut ke nisabnya perak? Iya, 1 tahun dulu. Tapi saya pengen bayar zakatnya sekarang, boleh nggak? Boleh banget. Namanya ta'jilu zakah. Menyegerakan zakat. Itu boleh, silahkan, tidak masalah. Bahkan, kalaupun nanti di tengah-tengahnya itu turun, maka kita sudah mendapat pahala untuk membayar zakat. Begitu. Tapi belum wajib. Boleh saja. Belum wajib tapi boleh saja. Begitu. Illa ma hasala min ma'danin aw rikazin. Kecuali kalau emas dan peraknya itu dihasilkan dari ma'din dan rikaz.
Kalau emas dan peraknya dihasilkan dari ma'din dan rikaz, wajib dikeluarkan saat itu juga. Apa itu ma'din? Tambang. Apa itu rikaz? Harta karun, peninggalan jahiliyah. Harta karun peninggalan jahiliyah. Kalau peninggalan Islam, wajib dikembalikan pada Baitul Mal. Seluruhnya. Karena milik umat. Ya. Adapun harta karun peninggalan jahiliyah, silakan ambil, namun diberikan zakat. Nanti zakatnya beda, nisabnya beda. Nah, di sini ternyata para ulama zaman sekarang berbeda pendapat mengenai berat 20 mithqal. Kebanyakan ulama mengatakan 85 gram seperti yang tadi telah disampaikan ya. Huwa khamsa wa thamanina jeraman gram. Kemudian waqala baduhum, sebagian ulama mengatakan berapa ini? 87 gram. Ulama yang lain mengatakan 90 gram. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Adapun yang hati-hati adalah 85 gram. Jadi ditetapkan 85 gram saja. Begitu. Wallahu a'lam. Adapun 200 dirham, maka di sini para ulama beda pendapat. Ada yang 595, 609, 612. Tadi kalau dibulatkan jadinya 600 saja gitu ya. Itu udah cukup lah, 600 saja udah cukup. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka di sini untuk ma'din dan rikaz fala yushtaratu fihi mal hauli wujubi zakah. Maka untuk ma'din dan rikaz tidak disyaratkan menunggu haul untuk mengeluarkan zakatnya. Kapan saja sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga. Fayukhrijuha, maka wajib dikeluarkan zakat dari ma'din dan rikaz amma balagha min nisaban kalau sudah sampai nisab halan, langsung saat itu. Halan itu langsung saat itu. Wa fil ma'dani rub'ul ushri. Dan ma'dan itu zakatnya adalah 2,5%. Ma'din, afwan. Kalau ma'dan tempatnya. 2,5%. Sama dengan zakat mal secara umum. Adapun rikaz, wa fir rikazil khumus, yaitu 1/5. Berapa 1/5? 20%. Kenapa 1/5? Karena harta karun itu nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ketemu harta karun aja. Maka zakatnya 20%. 80% milik pribadi, silakan. Tapi ingat, kalau peninggalannya peninggalan jahiliyah. Peninggalan kaum muslimin wajib dikembalikan pada Baitul Mal. Terus yang nemuin barangnya boleh dikasih nggak ya? Boleh, hadiah dari negara, silakan bebas. Gimana negara? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Allahu a'lam. Baik, zakat mal sampai di sini. Apakah ditanyakan? Dipersilakan kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana dengan zakat penghasilan atau gaji? Maka gaji tiap bulan itu tidak wajib membayar zakat. Gajian tiap bulan tidak wajib membayar zakat. Misal, antum gaji berapa? Saya gajinya sebulan adalah 25 juta, Ustaz. Alhamdulillah. Penghasilan 25 juta. Kalau misalnya setahun dikali 12. Setahun dikali 12, berarti berapa? 25 dikali 12. Maka 300 juta. Kalau dikali 12, 300 juta. Sampai nisab zakat mal per tahun nggak? Sampai kan sebenarnya kan? Sampai nisab zakat mal per tahun. Tapi, apakah kemudian tiap bulan harus mengeluarkan 2,5%? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena yang wajib adalah nunggu dulu sampai penghasilannya itu sampai penghasilan minimal berapa tadi? 136 juta. Kalau uang yang tersimpan masih kurang dari 136 juta, maka tidak ada kewajiban zakat. Jangan mewajibkan perkara yang tidak wajib.
Jangan mewajibkan perkara yang tidak wajib. Bagaimana Ustadz kalau misalnya pakai perak? Pakai perak tadi sekitar 12 juta, penghasilan per bulan 25 juta. Tetap wajib bayar pajak? Jawabannya tidak wajib bayar pajak. Bayar zakat? Tidak wajib bayar zakat. Kenapa tidak wajib bayar zakat? Kan nisabnya ngambil nisab perak 12 juta. Betul, tapi tetap harus nunggu haul. Maka yang 25 juta ini kalau misalnya sebulan habis semuanya, buat cicil rumah, buat cicil mobil, buat bayar sekolah, buat makan, habis. Ya sudah selesai. Nggak ada kewajiban zakat. Begitu. Maka zakat tiap bulan, baik itu yang ditarik secara paksa ataupun tidak, itu tidak bernilai pahala zakat. Namun boleh kalau ada yang mau mengeluarkan 2,5% dari penghasilan setiap bulan. Hanya saja pahalanya menjadi pahala sedekah sunnah, bukan pahala zakat. Begitu, Allahu a'lam. Demikian zakat penghasilan. Karena tidak ada dalilnya ya, sama sekali nggak ada dalilnya. Dikiaskan pun nggak bisa, dikiaskan kemana begitu. Begitu. Jadi para ulama mengatakan tidak. Demikian. Dan zaman dulu sudah ada gajian. Abu Bakar As-Siddiq itu digaji, tapi nggak ada zakatnya. Sebagai khalifah digaji beliau. Ya, digaji tapi tidak ada zakatnya. Begitu. Baik. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Bagian berikutnya, faslun fi zakatit tijarah. Pasal berkaitan dengan zakat barang jual beli. Barang dagangan. Barang yang memang diniatkan untuk diperjual belikan. Wa amma zakatut tijarati, dan adapun zakat barang dagangan, fanisabuha, maka nisabnya nisabu mashturiyat bihi minan naqdain. Maka nisabnya adalah nisab harga barang yang dibeli dengan salah satu dari dua mata uang tadi. Jadi antum waktu beli barang berapa? Ada yang jualan sini? Bisnis? Saya jualan buku Ustaz, jualan kitab. Oke. Antum belanja buku berapa sekarang? Saya sekarang belanja buku 20 juta. Nggak nyampe, udah selesai. Bebas itu, nggak nyampe nisab. Belanja buku berapa? Belanja kitabnya saya sekarang 200 juta. Wah, kalau belanja kitabnya 200 juta, kena nisab. Oke, ditunggu. Berapa ditunggunya? Selama setahun. Nah, si aset ini kan 200 juta kan? Ya, si aset 200 juta. Kemudian selama 1 tahun, kira-kira aset dengan uang hasil itu tetap di atas nisab apa enggak? Begitu. Tiba-tiba ternyata di tengah-tengah, bukunya tersisa dihitung 50 jutaan, uangnya sekitar 10 jutaan saja yang dipegang. Sisanya habis buat kontrakan, habis buat kebutuhan pribadi, habis buat apa lagi ya, macam-macam. Wajib bayar zakat nggak berarti? Enggak, karena sisa bukunya hanya 50 jutaan dan uang yang dijadikan modal yang akan dibelanjakan lagi hanya 10 juta. Berarti cuma 60 juta aset dia sekarang. Bukan aset apa. Barang dagangan dia cuma 60 juta. Maka tidak wajib bayar zakat. Begitu. Jadi selama setahun itu dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Termasuk gaji karyawan juga dihitung. Termasuk gaji karyawan itu dihitung. Jangan tidak dihitung. Itu pengeluaran. Pengeluaran tidak masalah. Pengeluaran dihitung semuanya. Nanti di akhir dihitung barang yang masih ada berapa. Kalau dia punya piutang ngereditin ke orang, maka itu juga dihitung kan, itu bagian dari barang dagangan yang nanti akan dijadikan modal lagi. Modal tersisa. Ya. Kalau dia punya utang, maka dihitung juga berapa yang harus dikeluarkan. Nanti sisanya itu berapa nih? Sampai nisab atau enggak. Cuma perhitungan barang yang masih ada nanti, itu bukan perhitungan harga beli, tapi perhitungan harga saat itu. Perhitungan harga saat menghitung zakat. Bukan harga saat pertama kali beli. Karena beda kan? Harganya beda kan? Ada perubahan harga. Begitu. Jadi kalau misalnya kita jualannya atau jual belinya dagangannya dagangan kecil kayaknya hampir jarang kena zakat ya. Biasanya berapa? Ada orang misalnya buka toko
kelontongan gitu nyampe 136 juta nggak kira-kira? Si apa namanya? Komoditasnya. Sampai 130 juta kayaknya jarang ya. Paling 60-an juta ya. Nah, kecuali kalau pakai nisab perak itu sampai. Kayak toko kelontongan, jualan-jualan ya grosiran, kayaknya jarang nyampe 60-an ya. Kecuali kalau mungkin jual beli HP. Jual beli motor, jual beli mobil, properti. Apalagi jual beli emas gimana? Kalau jual beli emas, maka zakatnya zakat emas. Bukan dihitung dari barang dagangan, itu zakatnya emas, karena itu emas. Kan seperti yang disampaikan, ya walaupun sebagian ulama mengatakan boleh memilih ya, kalau barang itu diperjualbelikan. Tapi kalau yang emas dikuatkan ke emasnya, karena itu simpanan sama. Walaupun diperjualbelikan tetap dia statusnya status zakat emas. Termasuk kalau ada orang usahanya usaha menukar uang. Ini kan nilainya nilai apa barang dagangannya? Ya uang aja itu udah gitu. Uangnya aja yang dinilai maksudnya. Nggak usah lihat hasil perdagangan yang nggak perlu. Begitu ya. Seperti itu wallahu a'lam bissawab. Jadi kapan zakat perdagangan ini dibayarkan? Nanti setelah 1 tahun. Wala yu'tabaru fil hisabi ilal mawjud min malit tijarah akhiral haul. Nah, maka perhitungannya itu tidak berlaku kecuali nanti di akhir haul berapa modal dan barang yang tersisa, itu yang dihitung. Wa yajibu fiha rub'u usyul qimah, dan wajib dikeluarkan 2,5%. Begitu, sama juga 2,5%. Ya kalau memang mau dihitungnya ke perak silahkan, mau dihitungnya ke emas juga dipersilahkan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana Ustadz kalau misalnya saya nggak niat jual beli, tapi niat ngejual doang. Tapi dipakai sebenarnya, barang pakaian. Bukan barang yang untuk diperjual belikan, paham nggak? Misalnya antum punya motor. Motor apa yang mahal? Motor BMW. Berapa motor BMW sekarang? 250 ya? 210 juta. BMW yang second lah, second. Vespa ya, Vespa 210 juta. Ada Vespa yang bagus 20 juta. Ya udahlah, saya punya motor 20 juta. Beli 20 juta. Niatnya mau diperjualbelikan? Enggak, niatnya mau dipakai. Antum pakai. Terus kemudian, aduh pengen dijual nih motornya nih. Kenapa dijualnya? Pengen ganti yang lebih mahal lagi misalnya begitu ya. Maka dikasih pelang lah, dijual motor. Berapa harganya? 200 juta. Karena second kan. Kira-kira kena zakat enggak? Tapi masih tetap dipakai. Motor masih tetap dipakai. Jadi benar-benar buat dipakai aja. Silahkan kalau udah beli silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kena zakat enggak? Kena zakat nggak? Hah? Kena zakat atau enggak? Kena zakat? Kena zakat nggak, Kak Nur? Dipakai, motornya dipakai. Hah? Belum setahun, belum. Kalau udah setahun, nggak ada yang beli ternyata. Mahal banget sih motor jualnya, nggak ada yang beli. Gimana? Kena zakat nggak? Kena zakat nggak? Nggak tahu. Yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Tapi kebanyakan ulama menilai, selama barang itu masih dipakai, selama barang itu masih kita kenakan, itu sama seperti properti yang kita miliki, rumah yang kita miliki. Dan selama ketika menjualnya itu bukan dalam rangka untuk memperjualbelikan, maksudnya enggak jadi barang dagangan gitu. Kita ketika beli ini jadiin barang dagangan gak niatnya? Enggak. Ketika kita menjual niatnya niat jadi barang dagangan atau cuma niat jual doang? Paham gak bedanya barang dagangan sama niat jual doang? Beda kan? Ada orang yang awalnya beli motor dipakai, terus tiba-tiba jadiin barang dagangan deh. Ada yang cuma sekedar pengen jual aja. Hal yang beda atau hal yang sama itu? Beda kan? Nah, kalau niatnya itu sebagai barang yang akan diperjualbelikan nyari untung, seperti misalnya kita jual beli barang second, nah itu kena zakat.
Walaupun dipakai, tapi sejak awal kita niatnya memang ngumpulin barang-barang second, ntar diperjualbelikan, ya, itu kena zakat. Walaupun dipakai. Walaupun dipakai. Kenapa? Karena sejak awal kita niatnya menjadikan barang dagangan. Termasuk ketika misalnya awalnya nggak pengen jadi barang dagangan nih. Ih, motornya bagus, saya beli deh. Tiba-tiba, bosan, udah deh jadiin barang dagangan, masukin situ. Tapi tetap dipakai sama dia, harian. Tetap dia kena zakat. Kenapa? Karena sudah jadi barang dagangan. Begitu ya, yang diiklanin, yang dipajang, kalau nggak ada yang beli dia pakai gitu. Nah, itu tetap kena zakat. Tapi kalau statusnya bukan barang dagangan, statusnya itu memang bukan barang dagangan, dia jual itu cuma pengen ganti, atau jualnya buat bayar kuliah, atau jualnya itu buat apa lagi? Buat hal-hal yang nggak ada kaitan dengan nyari untung, nggak jual beli barang, makanya seperti itu tidak dizakati. Yang seperti itu tidak dizakati. Jadi innamal a'malu binniyat. Niatnya jadi apa itu? Barang dagangan yang diperjualbelikan atau dia sekadar pengen jual doang? Begitu. Ya. Maka ini dua hal yang berbeda. Yang kena zakat, yang mana? Yang urudu tijarah. Yang kena zakat itu adalah yang barang memang untuk diperjualbelikan, untuk nyari untung, kita usaha darinya. Begitu. Dipahami ya perbedaannya ya? Baik. Maka nanti termasuk rumah, tanah, dan lain sebagainya. Itu sama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sewa bagaimana? Maka kalau sewa seperti yang telah dijelaskan kemarin, nunggu hasilnya berapa, nanti dikurangin biaya-biaya yang dikeluarkan, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi jarang kayaknya ya. Ada orang yang dapat sewa setahun 136 juta bersih. Punya kontrakan 136 juta bersih setahun. Misal, katakanlah kita punya kontrakan, ini ada berapa? 20 kamar. Paling sebulan 20 kamar misalnya. Sebulan katakanlah 2 juta. Berarti 20 kali 2 juta, 40 juta. Per bulan. Kali 12. 100, nyampe nih. 180 juta per tahun. Pengeluaran kira-kira berapa? Besar nggak pengeluarannya? 480. 480. Pengeluaran kira-kira berapa? Jaga kos. Berapa? Per bulan. 2 juta kali 12. 6 juta. 6 juta ya? Hah? 2 juta, 24 juta. 24 juta. Terus maintenance. Beresin ini, beresin itu, beresin itu. Berapa? Listrik, ya, listrik. Kalau nggak dibayar sama anak-anak kos ya. Nah, kira-kira maintenance misalnya berapa? Katakanlah setahun 10 juta. Listrik katakanlah setahun 20 juta. Terus apa lagi pengeluaran? Iuran-iuran. Ada kan suka ada iuran-iuran kos ya segala macam ya di sini kan. Sampah segala macam. Nah, katakanlah setahun 6 juta. Nanti kali kurangin 480 dikurangin 24 dikurangin berapa? 36. Nah, 40 dikurangi 40 ini dulu berapa nih? 4 tambah 6, ini ditambah 4 tambah 6 itu 60 pas ya? 480 dikurangi 60 400. Nah, ini berarti zakat ya. Wajib zakat berarti. Karena gede banget penghasilannya setahunnya segitu. Ini kalau kamarnya 20. Kalau terisi ya banyak maintenance doang. Ya kalau nggak terisi tinggal dihitung berarti berapa yang terisinya. Begitu. Ini kalau 20, 2 juta per bulan, 2 juta per bulan dengan hitungan seperti itu. Bagaimana kalau misalnya terisinya cuma 5 kamar ya, tinggal dihitung. Berarti 10 juta per bulan kali 12, 10 juta, nggak masuk berarti. Begitu ya. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Berikutnya persoalan uang atau harta yang tercampur. Wa malul khalitaini, dan harta yang tercampur baik itu dalam sebuah bisnis atau harta suami istri atau koperasi atau saudara yang uangnya nyampur,
wal khulata'i kamalil munfaridi. Maka dihitungnya itu sebagaimana hitungan pribadi. Maksudnya gimana? Ya digabung aja. Digabung aja nanti hartanya berapa, nanti zakatnya berarti dari harta yang dihasilkan. Misal, kita punya perusahaan, perusahaannya jual beli saham. Ini yang namanya saham itu kan bukan milik satu orang kan. Keuntungannya itu tiap tahun misalnya, keuntungan bersih tiap tahun itu 600 juta. Misal. Maka ya ini dijakatin. Begitu. Ini dijakatin. Nanti baru sisanya dibagi sesuai sahamnya. Gitulah gampangnya begitu. Sederhana gitu ya. Fin nisabi wal mukhraji idza kamalat syurutul khultah. Maka ya, nisabnya mengikuti sebagaimana dia ini uang milik pribadi. Jadi kalau sudah terkumpul yaitu seperti milik satu orang. Nanti kewajiban-kewajiban zakatnya ngikutin hal tersebut. Kalau sudah memenuhi persyaratan terkumpulnya uang atau persyaratan terkumpulnya semacam perusahaan. Jadi kalau misalnya ada orang paroan ya istilahnya itu, punya beberapa hewan dikumpulin dalam satu tempat, ya udah zakatnya nanti digabung. Kalau mereka tempat itu sama semuanya, syarat-syarat itu terpenuhi bahwa mereka itu dianggap sebagai satu kesatuan, dianggap sebagai satu kesatuan si hewannya. Maka itu nanti zakatnya digabung menjadi satu. Begitu. Enggak dipisah. Ini punya saya, ini punya kamu. Enggak begitu. Kan bisa jadi gara-gara punya 6 orang sampailah nisab gitu kan. Kalau misalnya enggak digabung masing-masing, enggak sampai nisab. Nah, tetap harus digabung kalau dia memang satu kesatuan. Begitu. Kalau dinilai sebagai satu kesatuan, misalnya kandangnya sama, tempat makannya sama, yang ngurusnya sama. Maka yang seperti itu nanti digabung jadi satu. Enggak bisa dipisah-pisah. Enggak, saya mah punyanya baru, kambingnya baru 20, belum ada zakat dong. Enggak. Kambing berapa minimal yang dizakati? Berapa? Jumlah kambing yang wajib dizakati minimal berapa? Walaupun sebenarnya kalau zaman sekarang seperti yang saya bilang hampir mustahil dizakati ya. Karena, berapa? Halo. Berapa Kak Nur? 40. Berarti kalau misalnya saya punya 20 kambing, yang itu punya 10 kambing, yang itu punya 10 kambing, yang itu punya 10 kambing, digabungin jadi 70. Kalau masing-masing kena zakat enggak? Enggak, tapi karena diurus pada satu tempat yang sama, yang ngurusnya sama, kandangnya sama, campurin sama semuanya, maka tetap kena zakat. Begitu. Ya zakatnya berarti sesuai dengan persentase kepemilikannya begitu. Gitu. Jadi tetap kena zakat, dikeluarkan satu kambing. Kambingnya siapa? Yaitu satu kambing nanti patungan yang punya kambing-kambing di sana. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hampir zaman sekarang itu sudah hampir tidak mungkin terjadi zakat pada peternakan disebabkan syarat-syaratnya yang hampir mustahil untuk terpenuhi. Karena syaratnya berat untuk terpenuhi. Di antaranya apa? Di antaranya makanannya harus gratis. Zaman sekarang udah nggak ada makanan gratis buat peternak. Ya, peternak semuanya beli, makanannya beli semua. Bukan di padang rumput yang mubah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan zakat. Apakah ada yang tanyakan berkaitan dengan zakat? Dipersilakan. Kalau tidak ada kita ke zakatul fitr. Tidak ada, kita langsung ke zakatul fitr. Zakat fitri. Faslun fi zakatil fitri. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, kita bilangnya zakat fitrah ya kalau di Indonesia. Tajibu, maka wajib hukumnya bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ala kulli muslim. Nah di sini, kapan seseorang wajib bayar zakat fitrah? Kalau dia ketemu sebagian Ramadan dan ketemu sebagian Syawal. Harus ketemu sebagian Ramadan dan harus ketemu sebagian Syawal. Jadi kalau ada orang yang hidup tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 30 Ramadan, sebelum maghrib tanggal 30 dia sudah meninggal dunia, wajib zakat fitrah enggak? Enggak, karena enggak ketemu Syawal. Kapan ketemu Syawal? Terhitung ketemu Syawal kapan?
Ba'da maghrib hari Ramadan terakhir. Ba'da maghrib hari Ramadan terakhir. Ada ibu-ibu hamil 9 bulan. Melahirkan ba'da maghrib Ramadan terakhir, bayinya wajib bayar zakat enggak? Enggak. Tapi kalau si bayi lahir sebelum maghrib dan masih hidup sampai setelah maghrib, wajib bayar zakat enggak? Wajib bayar zakat walaupun misalnya hidupnya cuma beberapa jam saja setelah itu. Kenapa? Karena menemui sebagian Ramadan dan menemui sebagian Syawal. Itu syaratnya. Harus menemui sebagian Ramadan dan harus menemui sebagian Syawal. Ala kulli muslim. Atas setiap muslim. Pertanyaan, siapa yang wajib bayar zakatnya? Siapa yang wajib bayar zakatnya? Maka disampaikan alaihi, maka wajib bagi dirinya sendiri, bagi yang sudah punya harta sendiri. Wa ala ay'an man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat bagi diri sendiri, sekaligus wajib mengeluarkan zakat bagi siapa saja yang termasuk menjadi bagian tanggungan nafkahnya kalau mereka termasuk muslim. Jadi yang wajib bayar zakat fitrah itu siapa? Yang wajib menafkahi kita. Antum sekarang, yang wajib menafkahi antum siapa sekarang? Diri sendiri atau orang tua misalnya? Diri sendiri, maka berarti yang wajib mengeluarkan zakat adalah antum sendiri. Tapi kalau misalnya secara hitung-hitungan fikih, saya itu masih wajib dinafkahi oleh orang tua, maka yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Orang tuanya. Maka istri tidak wajib mengeluarkan zakat selama masih memiliki suami. Perempuan itu nggak pernah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nggak pernah. Kenapa? Sebelum menikah kewajiban orang tuanya. Setelah menikah kewajiban suaminya. Kalau dicerai atau ditinggal mati suaminya, kewajiban yang lain yang menanggung hartanya. Kalau nggak ada bagaimana? Kewajiban pemerintah. Harta. Tapi kalau mengeluarkan zakat gimana ya? Boleh. Tapi dia kan tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Perempuan itu tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Maka perempuan itu nggak kena bayar zakat fitrah. Enak kan jadi perempuan. Banyak orang bilang Islam nggak adil. Islam itu adil banget. Masalah zakat fitrah aja yang wajib bayar bapak, bukan ibu. Tapi lebih kaya emaknya, terserah. Mau lebih kaya emaknya sama aja yang wajib bayar zakatnya bapaknya. Begitu. Gimana kalau misalnya si istrinya kaya, suaminya miskin? Berarti wajib bayar zakat nggak si suami? Enggak. Kalau suaminya miskin. Begitu. Si istri wajib bayar zakat nggak? Enggak juga kan, yang nanggung nafkahnya suaminya. Anak-anaknya berarti wajib bayar zakat nggak? Enggak. Kan suaminya nggak punya uang buat bayar zakat mereka. Tapi si istrinya ngasih hadiah ke suami, ini buat bayar zakat, boleh nggak? Boleh. Bahkan itu mulia. Begitu. Baik. Suami kaya, istrinya miskin. Kemudian boleh nggak si suami bayar zakat mal ke istrinya? Karena kamu miskin, saya zakat malnya ke kamu aja deh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang wajib diberikan suami pada istri itu adalah nafkah wajib, bukan zakat. Sebaliknya, istrinya kaya, suaminya miskin. Terus kemudian si istri bilang sama suami, kamu kan miskin, saya zakat malnya kamu aja deh. Boleh apa enggak? Ya? Boleh. Kenapa boleh? Karena istri tidak wajib menafkahi suami, maka istri boleh memberikan zakat pada suaminya. Beda ya. Maka zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Maka ibu nggak boleh memberikan zakat pada anaknya. Bapak tidak boleh memberikan zakat pada anaknya. Orang tua tidak boleh memberikan zakat pada anaknya. Anak tidak boleh memberikan zakat pada ibunya. Atau orang tuanya. Karena itu masih termasuk wajib dinafkahi. Kalau memang kategorinya fakir miskin dan anaknya berlebih. Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang memang bukan lagi menjadi bagian dari yang wajib dinafkahi. Berkaitan dengan zakat fitrah, maka yang wajib membayar zakat adalah kepala keluarga. Atau wali atau orang yang wajib menafkahi anggota keluarga yang ada di sana. Ala kulli wahidin, untuk setiap orang yang wajib dizakati, sa'un min ghalibi qutil balad. Yaitu 1 sa' atau 4 mud dari makanan pokok yang biasa digunakan negeri tersebut.
harus berupa makanan pokok menurut mayoritas ulama. Loh terus gimana Ustaz? Kalau misalnya ada seorang anak muslim, orang tuanya kafir, siapa yang wajib bayar zakat? Siapa yang wajib bayar zakat? Siapa yang wajib bayar zakat? Tetap bapaknya wajib bayar zakat. Maka bapaknya ini ditagih oleh Baitul Mal. Pak, anaknya muslim, bayar zakat. Begitu. Hah? Kalau nolak, ini tangkaplah. Ditangkap kalau nolak, dipaksa. Wajib dipaksa oleh negara. Karena zakat itu diambil. Khudil mal. Ambil harta. Zakat itu diambil. Makanya dalam negara Islam, nanti kita itu nggak perlu bayar zakat itu misalnya mendatangi tempat. Nggak perlu. Kalau pakai aplikasi, mungkin zaman sekarang pakai aplikasi mungkin ya. Kalau misalnya nggak mau, itu harus datang ke rumah-rumah yang nggak bayar zakat. Nolak bagaimana? Diperangi lah. Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat. Ditangkap kalau nggak mau bayar zakat, ditangkap. Masuk pengadilan, penjara sampai dia mau bayar zakat. Begitu. Termasuk kalau misalnya ada seorang kafir punya budak muslim atau muslimah, itu wajib dibayar zakatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kapan seseorang atau seorang kepala keluarga itu terkena kewajiban zakat? Idza fadalat, kalau ada kelebihan, andainihi, dari hutangnya. Punya hutang nggak kira-kira dia? Enggak. Maka dilihat harta sisanya berapa begitu. Wa kiswatihi, dan juga pakaiannya. Masih ada pakaian? Masih, ya udah aman. Wa maskanihi, dan tempatnya masih sanggup bayar sewa sampai Syawal, sanggup, oke. Wakutihi, dan juga makanannya, masih punya makanan sampai Syawal, masih. Wakuti man alaihi nafaqatuhum, dan juga makanan orang-orang yang dia wajib berikan nafkahnya. Sampai kapan? Batasnya pakaian sampai kapan, tempat tinggal sampai kapan, makanan sampai kapan yang dihitungnya. Sampai yaumal aidi walailatahu, hari Aid dan malamnya, tanggal 1 dan malam tanggal 2. Maka ditanya dulu, Pak, Bapak masih ada harta sampai malam tanggal 2, harta apa? Yang pertama hutang, masih ada hutang? Nggak ada. Pakaian masih cukup sampai malam tanggal 2? Ada. Tempat tinggal masih cukup sampai malam tanggal 2? Ada. Makan cukup sampai malam tanggal 2? Ada. Sekarang hartanya ada lebih? Ada. Nah yang lebih ini wajib dizakati. Begitu. Nggak ada ternyata, ini buat beli makanan, buat sampai malam. Maka ini ada beras cuma tinggal tersisa 1 gelas lagi. Ya udah, berarti nggak wajib bayar zakat. Begitu. Ada tapi cukup buat 1 orang, maka bayarkan buat diri sendiri. Oh ternyata malamnya banyak yang bayar zakat ke dia. Dapat berkarung-karung beras. Wajib bayar zakat ke berarti? Ya wajib bayar zakat karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Begitu. Tapi boleh tetap nerima zakat? Boleh, karena umumnya secara umum hitung-hitungan dia kategorinya fakir dan miskin. Kayaknya sementara malam itu doang. Begitu. Tetap wajib bayar zakat. Nah, di antara kekeliruan sebagian orang mengira orang yang miskin itu nggak wajib bayar zakat. Bukan, hitungannya bukan miskin kaya di sini mah. Yang penting ada harta lebih dari kebutuhan dia sampai malam tanggal 2, itu aja. Hitungannya lihatnya di situ. Antum kira-kira ada kelebihan enggak dari harta yang dibutuhkan sampai malam tanggal 2, begitu. Maka siapa saja yang punya kelebihan harta dari yang dibutuhkan sampai malam tanggal 2, dia wajib bayar zakat fitrah. Ini yang jarang dipahami. Sebagian orang mengira orang kaya doang yang wajib bayar zakat fitrah. Bukan. Bukan. Pokoknya siapa saja yang hartanya berlebih sampai yang dia dibutuhkan sampai malam tanggal 2. Begitu ya. Jadi hati-hati. Jarang orang itu bayar zakat padahal dia berasa udah banyak di rumahnya. Oh saya mah miskin jadi gak usah bayar zakat. Ini udah lebih banyak banget ya. Ya kan sampai berkarung-karung kalau di kampung itu kan. Dapat zakat. Dia harus wajib bayar zakat. Cari orang miskin yang lain. Nggak apa-apa walaupun misalnya yang miskin bayar ke dia bayar ke miskin, nggak apa-apa. Walaupun tuker-tukeran nggak apa-apa. Itu urusan lain. Yang penting bayar zakat dulu. Begitu. Kemudian,
Wa yajuzu ikhraju zakatil fitri min awali Ramadan. Maka boleh kalau misalnya kita mau mengeluarkan zakat fitri itu dari awal Ramadan. Namanya takjilu zakah, mendahulukan bayar zakat sama. Wajibnya kapan? Wajibnya kan nanti. Kalau kita menemui Ramadan plus Syawal. Kalau belum ketemu Syawal kita wajib bayar zakat belum? Belum. Karena kita belum tahu kita akan hidup sampai Syawal atau belum kan? Maka belum wajib bayar zakat. Tapi boleh nggak Ustadz? Saya pengen bayar zakatnya sekarang. Oh boleh banget, silakan. Makanya dulu saya kalau kecil bayar zakat itu di awal-awal Ramadan. Khawatir lupa kata orang tua saya. Biasa begitu. Awal-awal Ramadan itu sudah keliling tuh mau kemana? Mau fitrah katanya. Bilangnya fitrah. Mau fitrah diantar sama bibi, masih ingat itu? Disebar sama ibu itu disebar. Yang satu ke sini, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Begitu. Ibu sama ayah di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, sebar. Masih ingat itu? Sampai sekarang pun masih gitu tradisinya. Jadi nggak ke amil, langsung aja ke orang. Dan itu afdol. Langsung ke orang itu afdol. Kenapa? Karena langsung pasti tepat sasaran. Begitu ya. Wa yahrumu ta'khiruha ila ghurubi yaumil 'id. Dan haram hukumnya mengakhirkan bayar zakat fitri sampai terbenam matahari di hari Id. Tapi sah enggak zakatnya? Tetap sah, cuma haram. Sebagian ulama menilai makruh. Begitu. Haram, sebagian ulama menilai makruh. Jadi waktunya berarti waktu bayar zakat itu kapan? Waktu bayar zakat fitrah itu adalah dari mulai awal Ramadan sampai sholat Id. Sampai sholat Id. Kalau sudah lewat sholat Id, maka makruh hukumnya bayar zakat. Tapi sah enggak? Sah. Kalau sudah sampai terbenam matahari, maka haram. Maka jangan nunggu terbenam matahari. Jadi ada 3 waktu berarti ya. Waktu mubah, waktu makruh, waktu haram. Waktu mubah kapan? Awal Ramadan sampai sebelum sholat. Sholat Id. Dari mulai sholat Id sampai maghrib, makruh. Setelah maghrib, maka ini haram. Jangan nunggu lewat maghrib. Begitu. Yang paling utama yang mana? Yang paling utama, waktu yang afdal. Tentu di waktu yang mubah. Tapi yang mana nih yang mubah ini? Maka waktu paling afdal adalah ba'da subuh sampai sholat Id di tanggal 1. Ba'da subuh sampai sholat Id di tanggal 1. Ribet nggak? Ribet. Ribet banget. Tapi itulah waktu paling afdal. Makanya di sebagian tempat Idnya dimundurkan sekitar jam 8. Ba'da subuh masjid sibuk untuk nyebarkan zakat. Begitu. Sampai jam 7-an. Itu yang lebih utama. Tapi ribet pasti jelas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik. Ada yang tanyakan zakat fitrah? Jelas insya Allah ya. Berapa besarannya 4 mud? 4 mud itu seberapa liter? 1 mud itu sekitar 0,75 liter. Dan ini ukuran liter, bukan ukuran berat. Ya kalau mau dibulatkan 1 liter aja berarti 4 liter. Kalau versinya MUI 3,5 liter. Pas 0,75 kan? Berarti kalau misalnya 4 mud 3,5 liter. Jangan dikonversi ke berat. Karena bisa beda-beda. Jadi mendingan pakai liter saja. 3,5 liter. Atau kalau mau khawatir kurang 4 liter. Begitu. Kalau pakai mud gimana? Pakai mud silahkan. Pakai mud cuma nakar mud, nanti kalau misalnya antum beli mud, misalnya punya mud, maka nakar mud itu harus sampai menggunung. Nggak boleh diratakan. Nakar beras kita kan letteran diratakan ya. Mud itu nggak boleh. Harus sampai menggunung dan jangan diratakan. Itulah 1 mud. Kenapa? Karena berhati-hati. Sejak kapan takaran seperti itu? Sejak turun surah Al-Mutaffifin. Awalnya dulu orang-orang jahiliyah kalau nakar diratakan. Tapi sejak turun surah Al-Mutaffifin kaum muslimin gak mau meratakan. Jadi ngambil langsung dikasih, gak diratakan lagi.
Bahkan sebagian ulama saking hati-hatinya, kalau misalnya udah ngambil nih, udah muncung, ditambahin lagi sampai benar-benar nggak bisa nampung. Subhanallah. Demi kehati-hatian. Khawatirnya masuk ayat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mengurangin. Jadi daripada ngurangin mendingan dilebihkan. Tasmin, menggemukkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang tanyakan? Zakat fitrah. Mudah ya. Jadi bayi yang baru lahir kena, semuanya kena. Bukan miskin, bukan kaya, acuannya apa? Punya harta lebih dari kebutuhannya sampai malam tanggal 2. Itu aja acuannya. Maka siapa yang punya harta lebih, kelebihan itu wajib dibayar zakat. Ya, kita ngasih sendiri ke orang. Pertanyaannya, kalau pas kita ngasih zakat ke orang, apakah orang yang diberi harus tahu bahwa itu adalah harta zakat? Jawabannya tidak. Yang penting kita niatnya niat zakat. Dia nggak tahu itu zakat nggak masalah. Karena dalam zakat tidak disyaratkan ijab qabul. Dalam zakat tidak disyaratkan ijab qabul. Jadi kita ngasih udah sah. Kita ngasih udah sah. Jadi nggak harus saya berikan zakat diterima, nggak perlu. Karena zakat itu manzilahnya manzilah sedekah. Kalau antum sedekah, apakah ada harus aja ijab qabul? Nggak ada, masukin ke kotak juga sah. Maka demikian pula zakat, manzilahnya manzilah sedekah. Sehingga tidak wajib ada ijab qabul. Jadi nggak perlu tahu, kan kita khawatirnya nyinggung ya. Ini kita tahu nih orang miskin nih, kurang nih orang nih, layak berhak bayar zakat. Tapi khawatir tersinggung, kita kasih zakat. Nggak apa-apa kita kasih beras sekarung, Pak, ini dari saya. Tapi jangan bilang hadiah, jangan bilang apa, ini dari saya. Niat di dalam hati zakat sekeluarga. Udah sah, selesai. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau misalnya anak ini sebenarnya udah sendiri, cuman kadang itu masih bergantung orang tua. Itu juga ada. Bagaimana kalau misalnya ada seorang anak yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri tapi kadang bergantung pada orang tua? Hukum asalnya anak laki-laki yang telah baligh itu bukan tanggung jawab orang tua. Hukum asalnya. Kecuali kalau si anaknya miskin, maka orang tua wajib memberikan nafkah. Nah tinggal dilihat penghasilannya ini cukup atau tidak. Kalau penghasilannya kurang berarti dia termasuk kategori fakir miskin, wajib dinafkahi oleh orang tua. Begitu. Tapi kalau misalnya penghasilan cukup, maka dia bukan kategori fakir miskin, tidak wajib dinafkahi oleh orang tua. Begitu, ya. Baik. Fasal fi mustahiq zakah. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini juga penting karena banyak yang keliru di sini. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakah. Yang pertama sebelum kita bahas golongannya adalah wajib untuk berniat dalam keseluruhan zakat yang telah dijelaskan. Wajib hukumnya berniat, tidak boleh tidak berniat. Ingat, hanya niat tidak perlu ijab qabul. Hanya niat tidak perlu ijab qabul. Begitu. Wa tasihu ba'dal ifrazi wa qabla daf'i au indal ifrazi au inda daf'i. Kapan kemudian niatnya? Waktu niat zakat itu adalah boleh. Di sini ba'dal ifraz, ketika setelah bukan mengeluarkan sih kalau ifraz ini, memisahkan. Jadi memisahkan, ini ada harta dipisahin, ini buat zakat. Nah, itu udah cukup. Ini ada harta dipisahin buat zakat. Itu boleh. Watasihu badal ifraz, setelah memisahkan barang. Wa qabla dafa, sebelum membayar. Enggak masalah sebelum bayar. Au indal ifraz, atau ketika misahin, ini buat zakat, enggak masalah. Au inda daf, atau ketika membayarkan. Awalnya kita nggak niat buat zakat, tapi ada orang lewat, buat zakat aja deh, itu juga boleh. Jadi yang penting di antara memisahkan sampai memberikan. Itu maksimal ketika memberikan. Jangan sudah diberikan, yang kemarin jadi zakat aja deh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kemarin saya ngasih beras 2 karung ke sini, jadiin zakat aja deh, itu nggak sah. Walaupun misalnya di bulan Ramadan ngasihnya, nggak sah. Karena niatnya awalnya niat sedekah, ya, begitu. Baik. Sekarang kepada siapa zakat ini wajib diberikan? Maka ada golongannya, tidak boleh diberikan kepada selain golongan tersebut.
Baik. Dalilnya jelas ya. Innamas shadaqatul fuqari wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu adalah golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, selain disebutkan dalam ayat, maka tidak boleh menerima zakat. Selain yang disebutkan dalam ayat tidak boleh menerima zakat. Ini penting. Karena banyak orang yang menganggap dirinya bagian dari itu, padahal bukan. Maka kita harus jelaskan ini. Baik. Yang pertama, wajibu sarfuha ila, dan wajib memberikan zakat kepada man wujida minal fuqara. Yang pertama adalah fuqara. Siapa fuqara? Siapa fuqara? Al-fuqara jam'u faqir wa huwa alladzi la mala lahu wa la kasba yaliqu bihi. Maka orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang layak baginya. Cirinya apa? Cirinya penghasilannya itu kurang dari 50% kebutuhannya. Penghasilannya kurang dari 50% kebutuhan. Pertanyaan, kebutuhan kita satu orang hidup di Depok itu berapa? Coba kita lihat ya. Kebutuhan hidup di Depok satu orang. Atau Indonesia lah secara umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, standar hidup layak per orang di Indonesia 2024 adalah 1,03 juta per bulan. Layak 1,03 juta? Hah? Kayaknya kurang deh. Katanya 1,03. Ini udah layak katanya. Kata BPJS. Kata BPJS apa? Badan Pusat BPS, Badan Pusat Statistik. BPS. Benarkah 1,03? Saya menolak dengan keras ini. Hah? Viral, nggak setuju, banyak yang nggak setuju. Masa 1 juta layak? Kita hitung. Hitung nih, standar kelayakan. Makan, oke 2 kali sehari. Layak lah, 2 kali sehari layak. Sekali makan berapa untuk layak? 10.000. 10.000 layak nggak? Layak, 10.000. 10 kali 2, 20. 20 kali 30, 600.000. Makan doang aja 600.000. Satu orang ini makan 600.000. Kan. Apalagi kebutuhan pokok selain makan? Tempat tinggal. Tempat tinggal berapa? Kosan berapa kosan sebulan? 500.000. Katakanlah yang paling murah 500.000. Udah 1.500.000. Kan per orang. Cuma satu orang. Berarti cukup sepeta kan? 500.000. Ini udah kosan yang ini kosan 500.000 ini kamar mandi di luar ini. Cuma kamar debat kamar doang. Kos, apalagi? Kuota. Betul, kuota sama internet lah ya. Pulsa lah, pulsa. Berapa sebulan? 100? 150 lah ya. Kalau sekadar buat biasa-biasa 100. Oke. Apalagi? Bensin. Transport lah ya. Transport. Berapa transport? 300 cukup? 300 sehari 10.000. Baju nggak per bulan. Kalau misalnya dirata-ratakan kira-kira kalau misalnya beli baju setahun sekali harganya berapa kira-kira? 100.000. Berarti sebulan berapa? Pakaian lain-lain lah, lain-lain pakaian segala macam kalau dirata-ratakan selama sebulan ada 100, 200. Berarti berapa nih? 1.100.000, 1.200.000, 300, 400, 500, 600, 700. Minimal banget itu 1,7. Minimal banget ini, 1,7 minim ini. Minim ini. Minim banget. Iya minim banget ini kan? Minim banget. Ya bukan layak sebetulnya ini ya, pas gitu. Kalau layak itu 2,5-an kayaknya minimal itu ya. Udahlah 1,7 lah. Maka berarti siapa saja yang penghasilannya kurang dari ini kalau satu orang dia, kalau satu orang. Kalau dia suami istri maka berarti 3,4, ya kan? 3,4.
Kalau buat bujangan penghasilannya kurang dari 800, maka dia fakir. Ada bujangan, penghasilannya kurang dari 800, maka dia fakir. Kenapa? Karena penghasilan kurang dari 50% kebutuhan. Tapi kalau suami istri, seorang kepala keluarga penghasilannya kurang dari 1,7, maka dia fakir. Begitu ngitungnya. Anaknya 2, berarti 4, ya tinggal kali 4 aja. Maka rata-rata orang di Indonesia itu berarti banyak banget orang fakir Indonesia sebetulnya. Banyak banget orang fakir Indonesia. Maka salah kalau misalnya ada orang yang bilang, dalam Islam nggak ada yang namanya miskin. Nah ini apa? Ini bukan lagi miskin, ini fakir. Fakir itu di bawah miskin. Terus apa yang kedua? Masakin. Nah miskin itu orang yang penghasilannya lebih dari 50, tapi kurang dari 100%. Itu miskin. Maka kalau antum bujangan, penghasilan kurang dari 1,7, miskin. Bujangan yang penghasilannya kurang dari 1,7, miskin. Kalau misalnya suami istri, siapa saja yang penghasilannya kurang dari 3,4, miskin. Punya anak 2, ya berarti harus penghasilan 6 juta. Kalau kurang dari 6 juta, miskin. Wah, Indonesia miskin semuanya kalau gitu. Emang miskin semuanya. Siapa orang di Indonesia umumnya gitu, yang dapat gaji 6 juta, anaknya 3, anaknya 2 maksimal. Jarang. Buat nyampe 6 juta itu jarang sekali di Indonesia. Kalau anaknya 4 kan bukan 6 juta sebetulnya. 7,2. Jarang orang Indonesia penghasilan 7,2 per bulan. Jarang banget. Jangankan nyampe 7,2, nyampe UMR saja. UMR berapa? Depok berapa? 4,5, 4,2. Berapa? UMR Depok. 4,8. Untuk nyampe UMR saja 4,8 itu susah. Kenapa? Karena kebanyakan justru tidak sampai UMR. Kebanyakan perusahaan tidak sampai UMR. Bukan perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan besar sekalipun jarang nyampe UMR. Kayak misalnya Alfamart, Indomaret, Dunkin Donat. Mana ada itu pelayan nyampe UMR? Enggak ada, rata-rata pelayan berapa? 1,5 sampai 2 juta. Jadi kalau misalnya antum kerja di Indomaret, rata-rata segini. Coba aja kalau nggak percaya tanya. Bahkan di bank sekalipun, jarang UMR. 2,5 paling atau 3 juta. Coba antum nanya, teller-teller bank. Nggak nyampe UMR itu. Kalau nggak percaya tanya aja. Jarang UMR. Ya, maka berarti kebanyakan miskin di Indonesia itu. Apalagi kalau kerja satpam, jarang sampai 4 juta. Satpam 4 juta itu. Jarang sekali satpam 4 juta. Begitu. Maka standar kehidupan kita sebetulnya masih jauh dari kata layak. Penghasilan kita masih jauh dari kata layak. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi ingat, kebutuhan pokoknya berapa? Kalau misalnya penghasilan lebih dari 50% kebutuhan pokok, tapi kurang dari 100%, dia miskin. Kalau penghasilannya kurang dari kebutuhan pokok, kurang dari 50% kebutuhan pokok, maka dia fakir. Nah ini yang wajib diberikan zakat. Maka sebetulnya berarti kita yang hadir di sini bisa jadi masih boleh menerima zakat nih. Bukan karena antum itu ustadz, bukan karena antum itu beruntut ilmu, bukan karena antum itu fakir atau miskin gitu. Begitu, iya kan? Begitu. Baik. Jelas ya, fakir sama miskin jelas ya, standarnya jelas. Jadi dalam Islam, dalam fikih standarnya jelas, mana fakir mana miskin itu jelas. Fakir yang penghasilannya kurang dari 50% kebutuhan pokoknya, adapun miskin yang penghasilannya lebih dari 50% kebutuhan pokok tapi kurang dari 100%. Begitu. Kemudian wal amilina 'alaiha, dan para amil yang mana? Pertanyaannya. Amil mana yang berhak menerima zakat? Kita lihat catatan kaki nomor 4. Wal amilina 'alaiha jam'u amilin wa yasmulu kullu man nasabahu khalifatul muslimin. Siapa saja yang disahkan oleh pemimpin kaum muslimin, oleh negara. Siapa saja pegawai resmi negara yang disahkan tapi tidak mendapatkan gaji. Itulah amil di sini. Berarti kalau cuma sekadar panitia penitipan zakat bukan amil. Haram nerima zakat.
termasuk swasta-swasta yang mendirikan lembaga-lembaga zakat, itu semuanya haram menerima zakat. Kenapa? Karena bukan ditetapkan oleh negara. Siapa yang menetapkan? Menetapkan sendiri mereka. Mereka bikin lembaga sendiri, menetapkan sendiri. Makanya saya waktu masih di Karim itu kan pengen bikin langsung. Ribet fikihnya kata saya. Bukan masalah iya enak nabung uangnya. Bu, enak nabung uangnya enak. Cuma ribet fikihnya. Banyak orang yang nggak paham. Apalagi kalau misalnya lembaga penitipan zakat itu dia nitip. Maka wajib dibayarkan saat itu juga. Yang namanya penitipan itu wajib membayarkan saat itu juga. Apalagi kalau zakatnya zakat mal. Udah jatuh tempo zakat malnya. Ustaz, ada titipan zakat mal. Saya nggak mau menerima titipan. Kenapa? Ribet, saya harus kemana ngasihnya gitu kan. Harus saat itu juga, kecuali kalau memang udah ada pos-posnya enak. Menerima zakat. Saat menerima titipan zakat enggak? Kalau enggak mendesak, enggak apa-apa. Tapi kalau mendesak saat ini, udah jatuh tempo zakatnya, saya enggak bisa. Karena nanti dosa saya sebagai yang dititipi. Begitu. Ribet fikih zakat itu. Begitu ya. Jangan enak-enaknya doang. Menerima penitipan zakat, diterima titipan semuanya. Enggak jelas nih. Akhirnya buat apa? Buat bangun masjid. Akhirnya buat bangun ma'had. Akhirnya buat beasiswa. Ntar dulu. Mereka berhak atau tidak? Begitu. Mereka berhak atau tidak? Maka belum tentu berhak. Walaupun bisa jadi berhak. Tapi belum tentu berhak. Maka harus dipilah-dipilih. Yang pasti amil belum tentu berhak nih. Oh, sekadar panitia doang. Ada sekadar panitia. Saya kan panitia berarti boleh motong 10%. Dari mana itu aturannya? Panitia motong zakat 10% itu dari mana aturan? Amil itu begini, ya. Amil itu kenapa boleh menerima zakat ketika negara butuh pegawai tambahan. Maka ditetapkanlah sebagian pegawai tambahan. Diangkatlah sebagai bagian. Tapi negara nggak cukup buat membayar gajinya. Maka boleh negara mengambil uang zakat untuk bayar si amil-amil tadi yang baru diangkat. Itu gambarannya. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kerjaannya. Kerjaannya bagaimana itu? Nanti itulah dari uang zakat diambil, silahkan langsung disebar ke para amilin yang baru diangkat tadi. Paham ya sampai sini amil? Enggak setiap kita langsung tiba-tiba saya amil wajib. Bukan ya. Begitu. Tapi ketika jadi amil walaupun dia orang kaya nggak apa-apa, nerima tidak masalah karena dia ambil statusnya. Tapi bukan ngangkat diri sendiri jadi amil. Bikin lembaga zakat. Berarti saya ambilnya sekarang. Setiap yang bayar zakat sama saya, yang nitip zakat sama saya potong 10%. Waduh, itu bukan, itu rampok itu namanya. Bukan amil. Begitu ya. Begitu. Makanya di sini disampaikan nih, amil ini berhak untuk menerima zakat walaupun dia termasuk golongan yang kaya. Hal ini jika ia tidak mendapatkan gaji. Tapi kalau dia mendapatkan gaji, maka ia tidak berhak menerima zakat. Gajinya dari zakat, gimana ceritanya? Ya Allah, itu salah ya, itu keliru, begitu. Keliru. Jadi masalah amil ini di Indonesia banyak yang keliru. Begitu. Termasuk yang keempat. Siapa yang keempat? Wal mu'allafati qulubuhum. Siapa itu wal mu'allafati qulubuhum? Mu'allaf yang masih lemah imannya, kayak misalnya Koh Felix Yao, nggak perlu. Udah kuat banget dia sama imannya, bahkan udah jadi pendakwah. Ya, nggak perlu. Yang masih lemah iman, yang masih miskin, yang misalnya tadi masih hidup dalam lingkungan orang-orang kafir, yang kadang-kadang ribut sama orang tuanya, masih ada kan yang begitu. Nah, itu yang harus diberikan zakat. Itu harus kita cari. Yang orang-orang baru masuk Islam, khawatirnya murtad lagi. Nah, itu harus kita cari. Begitu ya. Itu mu'alaf. Jadi mu'alaf itu bukan selamanya jadi mu'alaf. Kalau selamanya jadi mu'alaf, Umar mu'alaf, Abu Bakar mu'alaf, Utsman mu'alaf. Mereka mu'alaf bukan? Mu'alaf di awal-awal Islamnya. Ketika sudah jadi khalifah, masa mu'alaf? Khalifahnya mu'alaf. Makanya suka aneh juga sama orang zaman sekarang. Ngapain sih mu'alaf ceramah? Loh, sahabat itu mu'alaf semuanya dan mereka ceramah berdakwah dan berjihad. Nggak salah. Yang salah itu justru ente lahir dari Islam tapi nggak tahu Islam. Nggak bisa ceramah Islam. Suka banyak yang protes kan? Ini ngapain mu'alaf ceramah? Loh, Abu Bakar mu'alaf, Umar mu'alaf, Utsman mu'alaf, Ali mungkin yang disebut bukan mu'alaf, kan dari kecil udah masuk Islam.
Mereka dakwah nggak dakwah. Mereka ngajar Al-Quran nggak ngajar Al-Quran. Mereka ceramah nggak ceramah. Mereka jadi khalifah. Mu'alaf. Nggak salah mu'alaf jadi khalifah. Yang salah itu yang lahir Islam, tapi nggak ngerti Islam, nggak bisa ceramah Islam, nggak bisa ngaji. Itu salah. Jadi salah kalau misalnya ada orang bilang ini mu'alaf nggak boleh ceramah. Kalau beneran baru masuk Islam, langsung jadi penceramah, nah ini jangan. Kecuali sebatas menceritakan pengalaman spiritualnya saja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kayak misalnya Felix Yao itu mah udah ngajinya udah lama banget, puluhan tahun, belasan tahun minimal gitu. Lebih lama dari ngajinya orang yang lahir Islam bisa jadi gitu kan ya. Baik. Wafir riqabi. Apa wafir riqab? Orang yang ingin membebaskan diri. Orang yang ingin membebaskan diri. Atau budak mukatab istilahnya ya. Jadi budak mukatab itu apa? Budak yang ada perjanjian sama tuannya. Kata tuannya begini, kalau kamu bisa ngasih uang sama saya 1 miliar, kamu saya bebaskan. Itu namanya wafir riqab. Jadi nyicil 1 miliar ya. Kalau kamu bisa ngasilin uang 1 miliar, saya bebaskan. Udah, cicil 1 miliar. Nah ini boleh diberi zakat sebanyak-banyak sampai dia bebas, nggak masalah. Begitu. Jelas lah kalau ini zaman sekarang nggak ada. Wal gharimin, orang yang punya utang. Siapa saja orang punya utang pokoknya. Siapa saja orang punya utang. Walaupun orangnya orang kaya. Yang penting punya utang. Begitu. Hutangnya apa? Yang penting hutangnya bukan untuk maksiat. Atau mungkin dulu hutangnya buat maksiat tapi udah tobat. Nah masih punya utang. Misalnya dia dulunya rentenir, banyak utang, minjemin utang segala macam gitu ya. Gali lubang tutup lubang. Atau usahanya usaha minuman keras misalnya. Buka usahanya tuh minjem uang di bank. Bangkrut, tobat, masih punya utang ke bank. Tetap boleh menerima zakat nggak? Boleh kalau dia sudah tobat. Kalau dia sudah tobat maka boleh menerima zakat. Begitu. Termasuk orang yang pengen nyumbang masjid dengan cara berutang. Ustaz Haikal misalnya pengen nyumbang masjid. Oh masjid baru dibangun. Ustaz Haikal misalnya langsung ke bank. Bank minjem uang 500 juta. Buat apa? Buat bantu masjid. Bukan atas nama masjid, atas nama pribadi. Uangnya diterima, maka disumbangkanlah 500 juta ini ke masjid. Maka nanti si zakat boleh dibayarkan ke Ustaz Haikal. Tapi kalau uang zakat langsung dikasih ke masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau begini boleh. Beda ya. Beda, gambarannya beda. Kalau misalnya ada uang zakat 1 miliar. Ada masjid mau dibangun, dikasih nih ke masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang minjem duit, dan duitnya ini diserahkan untuk sumbangan masjid, dia boleh menerima zakat sebagai gharim. Paham bedanya? Baik. Jadi kalau misalnya mau dalam tanda petik, bukan ngakalin sih ya, tapi kalau misalnya masjid lagi butuh pembangunan, terus adanya uang zakat, caranya gimana supaya bisa dipakai? Caranya ada satu orang yang berhutang ke bank, kemana terserah, atas nama pribadi, yang nanti uang ini dipakai buat pembangunan itu. Nah dia sebagai gharim boleh nerima uang zakat tadi. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau uangnya langsung disumbangkan ke masjid, nggak boleh. Uang zakat itu tidak boleh disumbangkan kemanapun kecuali yang ada di ayat ini saja. Siapa lagi setelah itu? Wa fi sabilillah. Nah ini wa fi sabilillah yang banyak dilebarkan, diluaskan ke berbagai aspek. Padahal tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah al-ghuzah. Al-ghuzah. Apa itu al-ghuzah? Yaitu orang yang berperang di jalan Allah tapi bukan tentara. Mereka sukarelawan, ikut perang, membela tanah airnya, membela kaum muslimin, tapi bukan tentara resmi sehingga enggak dapat gaji. Maka dalam keadaan seperti itu, boleh menggaji mereka dengan zakat. Begitu. Ini kadang-kadang diluasin, semua ustadz, kaya-kaya padahal ustadznya, enggak boleh. Tapi ustadznya miskin, kalau ustadznya miskin bukan masuk lewat sini, masuk lewat fakir miskin. Boleh. Penuntut ilmu Ustaz, boleh penuntut ilmu kalau miskin, tapi masuknya bukan jalur sini, jalur fakir miskin, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyumbang dari uang zakat, hati-hati, tidak boleh sembarangan uang zakat itu. Terserah mau dipakai zakatnya, uang zakatnya mau dipakai apa saja terserah dari orangnya. Mau dipakai kuliah, mau dipakai belajar, mau dipakai belanja, mau dipakai mewah-mewahan, terserah itu mah. Yang penting ketika kita ngasih harus tepat sasaran.
Jadi penuntut ilmu boleh menerima zakat nggak? Boleh kalau dia fakir, kalau dia miskin, kalau dia gharim. Kalau dia kaya, ngapain dikasih zakat? Tapi dia penuntut ilmu, tidak sekadar jadi penuntut ilmu boleh menerima zakat. Karena penuntut ilmu nggak ada di ayat ini. Ustadz juga nggak ada di ayat ini. Jadi ustadz boleh menerima zakat nggak? Boleh kalau ustadznya fakir, kalau ustadznya miskin. Antum hitung aja kebutuhan antum berapa, antum kira-kira miskin atau fakir. Atau bukan, oh saya bukan, saya bukan fakir, saya bukan miskin, insya Allah cukup. Maka tidak boleh nerima zakat. Tapi dijatahin sama masjid, terserah mau dijatahin enggak, antum jangan terima. Kalau nerima antum dosa, kasihan yang bayar zakatnya, enggak sah. Begitu ya. Baik, ini hati-hati. Wabnis sabil. Kemudian orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kecuali antum orang kaya lagi perjalanan enggak ada ongkos. Silahkan boleh minta uang zakat. Ada yang mau bayar zakat gak? Saya mau pulang nih ke Lampung misalnya. Saya mau pulang ke Jambi, gak ada ongkos. Berapa ke pulang ke Jambi? Ya sampai ongkos, makan segala macamnya. Kalau enak-enak ya 500 lah, cukup. Boleh silahkan, gak apa-apa minta 500. Tapi kalau misalnya pengen enak, 1 juta gitu misalnya gitu ya. Tapi 500 itu capek saya, wah kayaknya gak akan bener lah 500 lah. Yang paling enak tuh 1 juta, aman kalau 1 juta tuh. Gitu. Ya udah 1 juta berarti minta. Begitu. Tapi yang lebih enak lagi tuh bus baru, sleeper bus misalnya gitu ya. 2,5 juta, ya udah silahkan 2 juta nggak apa-apa. Yang penting pokoknya antum sampai di sana cukup buat kendaraan, cukup buat makan, cukup buat hal-hal sampai rumah. Perhitungannya berapa kira-kira? Begitu. Itu Ibnu Sabil, orang yang berada dalam perjalanan. Walaupun dia orang kaya nggak masalah. Bukan cuma ongkosnya doang, tapi ongkos, makannya, selama perjalanannya, kebutuhannya apa selama perjalanan. Begitu. Itu Ibnu Sabil. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Wala yajuzu, maka tidak boleh berarti haram hukumnya. Wala yujzi, tidak sah hukumnya. Sarfuha ila ghairihim, menyebarkannya, memberikannya kepada selain mereka. Begitu. Haram dan tidak sah menyerahkan zakat kepada selain golongan ini. Ini sering sekali banyak orang yang asal-asalan memberikan zakat ke lembaga, ke masjid, ke yayasan. Itu nggak boleh, nggak jelas ke siapa. Maka nggak boleh harta zakat itu. Kalau mau sedekah silahkan. Ke yayasan boleh, ke lembaga boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh. Zakat itu khusus 8 golongan ini saja, tidak boleh bagi yang lain. Wallahu a'lam. Wala yajuzu daf'uha ila kafir, dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Haram memberikan zakat pada orang-orang kafir. Demikian selesai bab zakat. Insya Allah pekan yang akan datang kita masuk bab shaum, pas menyambut bulan Ramadan. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan berkaitan dengan zakat, dipersilakan. Apabila tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Jelas insya Allah? Walhamdulillah. Gimana? Gimana? Yang mana? Kebutuhan yang dihitungnya sampai malam tanggal 2. Betul. Jadi siang Id dan malamnya. Nah kira-kira antum ada lebih enggak dari kebutuhan antum sampai malam Id itu? Begitu. Ya. Jadi dihitung semuanya. Kira-kira sampai malam Id makan butuh berapa nih uangnya? Ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Cuma cukup sampai malam Id doang. Cuma cukup sampai malam tanggal 2-nya. Ya sudah, enggak usah bayar zakat. Begitu. Kecuali kalau tiba-tiba pas malam Id banyak yang berzakat, wah cukup sekarang, maka bayar zakat. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Silakan Sada. Yang haram. Haram. Bukan tohib, haram. Kalau misalnya ada orang menerima uang zakatnya bagaimana? Padahal dia bukan berhak, haram. Haram. Sama seperti makan daging babi gitu, kasarnya gitu ya. Sama begitu, haram. Begitu. Kalau misalnya dia belum tahu ilmunya, kalau misalnya dia nggak tahu, dia nerima, maka dia dimaafkan. Tapi wajib bagi dia untuk berusaha mengganti. Kalau dia memungkinkan untuk menggantinya. Karena yang kasihan adalah yang memberi, dia nggak sah.
Dia nggak sah dia. Maka kita harus ganti, cari apa namanya, cari orang miskin, kita niatkan ini buat ganti yang dulu saya makan. Ya kalau sampai dalam kubur dia nggak tahu, ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Akan tetapi begini, permasalahan zakat itu sebetulnya permasalahan yang wajib diketahui setiap muslim. Maka nanti yang dihisabnya apa yang dihisabnya berarti dia ngapain aja selama hidup kok sampai nggak tahu hukum zakat. Karena yang kita bahas ini perkara-perkara yang wajib, fardu ain. Makanya penting bagi kita untuk membahas permasalahan yang fardu ain ini. Ya, makanya saya sering bilang, kita tuh nggak perlu ilmu tuh banyak-banyak. Bahas sulamu taufik aja dari awal sampai akhir. Udah selesai gitu. Menghadapi kubur itu tenang. Jadi nggak usah yang bahas yang, kita ini kadang-kadang ya ngebahas ilmu yang tinggi-tinggi dibahas gitu. Kita yang rendah-rendah yang benar-benar fardu ain malah nggak pada tahu. Masalah najis nggak tahu, masalah zakat nggak tahu, masalah puasa nggak tahu. Puasa udah adzan masih makan sahur gitu. Gimana ceritanya? Begitu. Jadi kadang-kadang justru yang lebih penting malah nggak dipelajari. Ilmu-ilmu yang kadang-kadang, wih ini keren gitu ilmu ini gitu ya. Pengen. Nggak masalah kita belajar ilmu-ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi, tapi jangan lupakan ilmu yang fardu ain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gharimin yang kriterianya tidak berhak menerima zakat tadi sudah ya. Di antaranya utangnya bukan untuk maksiat. Kalaupun untuk maksiat dia sudah bertobat. Intinya itu aja sih. Dia punya utangnya bukan untuk maksiat. Intinya di situ. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Maka mari kita sebarkan, kita sampaikan ke banyak orang bahwa yang namanya mempelajari ilmu ini adalah fardu ain, yang tidak mempelajarinya berdosa. Jadi dosa, enggak belajar hukum zakat itu dosa. Enggak belajar hukum sholat itu dosa. Enggak belajar hukum haji padahal dia sudah sampai kewajiban haji, itu dosa. Begitu, jangan sampai kita belajar tafsir selesai, subhanallah. Hadis banyak selesai, subhanallah. Apalagi sampai ada orang yang sampai setoran qiraat banyak gitu ya. Tapi kok ya hukum zakat gak ngerti. Wah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Begitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh. Misalnya ada teman mau bayar zakat. Saya mau bayar zakat ke siapa? Ke saya aja nih, saya lagi punya utang. Boleh nggak? Boleh kayak gitu. Yang penting hutangnya bukan hutang buat maksiat. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tergantung dia zakatnya zakat apa. Kalau zakatnya zakat mal berupa uang, tapi kalau zakat fitrah berupa uang sah atau tidak? Tidak sah menurut kebanyakan ulama, tapi sah menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini disebutkan nih, termasuk hutang yang boleh menerima zakat itu adalah hutang yang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Lagi ada musuh-musuhan, terus dia nyutang uang buat mendamaikan berdua ini, boleh menerima zakat. Ada lagi, hutang untuk menjamu tamu, bangun masjid, tempat-tempat kepentingan umum yang tadi saya sampaikan, itu juga boleh menerima zakat. Kemudian seorang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan dirinya, udah pasti itu mah ya, udah pasti. Kemudian seseorang yang berhutang untuk memberikan jaminan pada orang lain, begitu. Buat ngebayarin utang orang lain, dia berhutang untuk buat bayarin utang orang lain, itu pun diperbolehkan menerima zakat, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang para ulama beda pendapat adalah hutangnya hutang usaha, usahanya masih jalan, dia punya utang usaha. Nah ini para ulama beda pendapat. Kan usahanya masih jalan, usaha masih jalan. Kayak misalnya pengusaha-pengusaha itu kan hutangnya miliaran, triliunan tuh, berhak menerima zakat enggak? Maka kebanyakan ulama menilai tidak, kalau usahanya masih jalan. Utangnya utang usaha dan usahanya masih jalan. Sekarang kan pengusaha rata-rata punya utang kan? Nah, itu kalau yang seperti itu kebanyakan ulama menilai tidak. Kenapa? Karena dia penghasilannya aja besar dan hutangnya tidak jatuh tempo. Hutangnya kan dibayar tiap bulan. Enggak jatuh tempo, begitu. Kalau hutangnya jatuh tempo, dia sudah jual seluruh asetnya masih belum terpenuhi, nah ini dalam keadaan seperti itu boleh menerima zakat. Begitu wallahu a'lam bishawab. Demikian. Tambahan tadi ya, tidak boleh memberikan zakat pada orang kafir.
maka tambahannya tidak boleh juga menerima zakat pada para budak. Kecuali pada budak mukatab yang tadi. Kenapa? Karena budak itu ada yang punya. Karena budak itu ada yang punya. Walaupun budak miskin, tapi yang punya kaya, enggak boleh. Kecuali budak mukatab yang tadi telah disampaikan. Wafir riqab atau budak mukatab. Demikian wallahu a'lam bissawab. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik.